Silakan kita baca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa taqudu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud wa fi lafdhin lah wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas wa sahhahahu al-Hakim. Ya, jazakallahu khair. Ya, kita masuk pada hadis yang ke-150. Berkata muallif rahimahullah taala wa an ummi Salamah, dari sahabat sahabiyah yaitu Ummi Salamah istri Rasulullah SAW, ummul mukminin, qalat kanatin nufasa. Dahulu yang para wanita yang nifas taq'udu, ya mereka menunggu. Ya, duduk di sini maksudnya apa? Menunggu fi ahdi Rasulullah SAW ba'da nifasiha arba'in, yaitu setelah nifasnya, itu keluar darah nifas itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Rawahul khamsa illa Nasa'i. Riwayatkan khamsah melainkan Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud, dan lafaz ini adalah lafadznya Imam Abi Dawud. Wa fi lafdhin lahu, ya, dan pada lafaz ya miliknya, walam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Ya, bahasanya Nabi SAW tidak memerintahkan wanita yang nifas untuk mengqadha salatnya. Wa sahahahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim. Kemudian berkata syarih itu Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizallahu taala, takhrijul hadis. Ya, takhrij dari hadis ini, hadis Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana disebutkan khamsah, ya, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, ya, kemudian selain Nasa'i, ya, yaitu apa? Fi sanadihi, yaitu fi sanadihi, pada sanadnya terdapat Masa al-Asdiyah, yaitu Masa al-Asdiyah itu adalah majhulatul hal, itu tidak diketahui keadaannya. Ini adalah termasuk cacat dalam hadis. Kemudian waqad athna, tapi di sini apa? Waqad athna al-Bukhari ala haditsiyah hadza. Imam Bukhari, ya, telah memuji, ya, atas hadisnya ini, ya, atas hadisnya ini. Nah, Masa al-Asdiyah berarti menunjukkan apa? Wanita. Ya, menunjukkan wanita, yaitu salah seorang perawi hadis. Ya, dan Imam Bukhari telah memujinya. Waqad jaa hadzal hadis an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis ini telah diriwayatkan juga dari Anas, ya, dari Nabi alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, ya, dari 3 jalan dan semuanya lemah. Ya, ba'duha taslu lil istishhad, dan sebagiannya bisa layak untuk dijadikan istishhad, ya, jadikan sebagai syawahid, ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain kan. Begitu juga, ya, datang tentang waktu ini, yaitu apa? Penentuan waktu, yaitu 40 hari ini dari jamaah dari kalangan para sahabat dari Nabi alaihi wasallam, dan juga apa? Sanad-sanadnya di sini lemah. Kemudian wasahha hadza tauqid an Ibnu Abbas. Telah sahih penentuan waktu 40 ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Darimi mauqufan, yaitu mauquf atas Ibnu Abbas. Wa sahha aidan an Abdullah bin Amr. Ya, sahha itu mauquf pada Abdullah bin Amr, ya, bin Luaim walau suhbah, dan beliau adalah seorang sahabat. Rawahul Bukhari fi tarikhihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya. Ya, tarikhnya Imam Bukhari, ya, tidak disyaratkan sahih di dalamnya. Ya, berbeda dengan sahihnya. Ya, kitab jamiknya, yaitu disyaratkan sahih, tetapi tarikhnya, ya, tarikhnya ini tidak disyaratkan sahih, yaitu tarikh kabir, ya. Wal hadis, kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan, ya, dengan syawahidnya. Jadi tadi kumpulan dari lemah, kemudian apa? Bisa terangkat menjadi apa? Hasan li ghairihi, ya, sebagaimana dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian fikih hadis. Ya, fikih hadis ini masalah yang pertama tentang aqall muddatin nifas, ya, wa aktsaruha, yaitu paling sedikitnya waktu nifas dan paling banyaknya. Ya. Kemudian dikatakan anifas wa khurujud dam minar rahim bisababil wiladah. Jadi nifas itu adalah apa? Darah yang keluar dari rahim disebabkan apa? Ya, karena melahirkan.
ya disebabkan karena melahirkan. Dan para ulama mereka telah berbeda pendapat, jadi silang pendapat berapa paling sedikitnya mudah ya waktu seorang wanita itu nifas, yaitu setelah melahirkan, dan paling banyaknya. Kemudian dikatakan ya, dan pendapat jumhur ulama bahwasanya anna aqal nifas la hadda lahu, yaitu paling ya sedikitnya nifas itu tidak ada batasannya. Ya karena di sana tidak ada ya waktu tertentu ya yang menunjukkan ya batasan paling sedikitnya ya. Jadi seorang wanita itu apa bisa berhenti dari nifasnya, maka seandainya apa terputus darah nifas itu ya, kemudian apa wanita melihat tanda suci, berarti apa sudah berhenti. Misalnya setelah 20 hari kemudian wanita melihat tanda suci, apa tanda sucinya ya seperti tanda suci pada haid, yaitu apa kusatul baida ya atau jafaf, yaitu apa keluarnya ya cairan putih, atau apa ya farjinya seorang wanita yang nifas itu apa kering, maka ya bisa saja waraatil mar'ah tuhran ya fi isrina yauman takunu tahiran, ya walaupun baru 20 hari kemudian ternyata keluar dari farji kemaluan wanita tersebut apa tanda suci ya, maka dia telah suci ya, yaitu idza tayaqqanat minat tuhur, itu apabila dia telah yakin bahwasanya telah keluar darinya apa tanda suci. Wa huwa rajih, maka ini adalah yang rajih. Kenapa? Karena tidak ada wujud ya, tidak adanya dalil syar'i yang memberikan nas tentang apa batasan paling sedikitnya ya nifas. Kemudian berpendapat jumhur alil ilm tentang paling lamanya. Jadi yang pertama tadi apa? Paling minimalnya, paling sedikitnya. Kemudian paling lamanya yaitu berapa? 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari berarti apa? Sudah. Ya, nifasnya apa? Telah berakhir. Kalau 41 hari, 42 hari kemudian ada darah, berarti darahnya darah apa? Istihadah. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 40 hari berarti darahnya adalah darah istihadah, yaitu darah penyakit. Ya. Faqad kana, yaitu tadi dalilnya apa? Yaitu tadi hadis yang disebutkan. Ya, faqad kanatin nufasa, dahulu para wanita yang nifas fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqud arba'ina yauman, yaitu mereka ya duduk menunggu yaitu selama 40 hari. Wa thabata hadza an ba'di sahabah ya walam yu'lam lahum mukhalib, dan telah tetap ini pada sebagian perkataan sahabat dan tidak diketahui pada mereka adanya yang menyelisih. Berarti ini disebut dengan apa? Ijma' sukuti ya. Wa idan hadzal ladzi ya akaddathu ad-dirasat al-ilmiyah at-tibbiyah al-haditsah, dan ini sebagaimana yang ya telah ditetapkan ya oleh penelitian secara ilmiah ya pengobatan modern ya at-tibbiyah al-haditsah di sini maksudnya apa? Modern, pengobatan terkini ya, pengobatan modern. Fa in zadat dam alal abain, ya apabila darah itu apa lebih dari 40 hari, fasodafa ya adatal haid, kemudian apa bertepatan dengan waktunya haid, maka darah yang keluarnya itu apa 41 misalnya keluar darah juga ya, maka bertepatan dengan waktunya haid, maka hari 41 itu apa terhitung darah haid. Jadi batas maksimalnya dari wanita nifas itu berapa? 40 hari ya, 40 hari. Maka kemudian misalnya hari ke-41 keluar darah ya, kemudian bertepatan dengan waktunya haid, maka terhitung itu adalah darah haid. Wa illam yusadif adatan, apabila tidak bertepatan dengan adatnya, maka darahnya itu adalah darah istihadah. Bisa dipahami kan? Wa amma law tahuratun nufasa, adapun seandainya wanita yang nifas itu telah suci ya sebelum 40 hari, kemudian apa? Berulang kembali ya darah itu pada waktu yang kedua pada muddah arba'in, masih ada waktu 40 hari kan ya, faqad ada an nifas laha, maka ya telah berulang kembali yaitu nifasnya, lianna muddatan nifas fil asal arbauna yauman, yang dikarenakan apa ya muddah atau waktu nifas itu pada asalnya adalah 40 hari. Bisa dipahami nih, 20 hari apa keluar tanda suci ya, keluar tanda suci berhenti kan, ternyata di berapa hari ke-25 keluar darah lagi ya, berarti di sini darahnya apa
masih darah nifas karena batasan terakhirnya tadi berapa? 40 hari. Ya. Ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian salaf, illa anna aktsar muddata, ya, inna anna aktsar muddatihi situna yauman. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian salaf, ya, batas ya akhirnya adalah apa? Ya, 60 hari. Di mana di sana didapati secara penelitian orang yang apa? Wanita yang sampai ya waktu nifas sampai 60 hari. Wal hadis al-madkur dhaif. Ini kata pendapat kedua. Karena hadis yang disebutkan dhaif au kharaja markhajal ghalib, ya, atau ini adalah ya keluar dari ya keumuman, atau laisa fihi man uziyadah, ya, karena di situ apa? Ya, tidak ada di dalamnya terlarangnya dari ziyadah, maksudnya bisa lebih dari 40 hari. Kultu, kemudian Syatafi mengatakan al qaulul awal ashah. Ya, di sana Malikiyah ya mengatakan 60 hari. Ya, karena ada wanita yang nifas sampai 60 hari. Ya, maka di sini dikatakan apa? Ya, bahasanya ya yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ya, bahasanya yang lebih dari 40 hari itu adalah darah istihadah, atau kalau bertepatan dengan jadwal haid maka itu adalah darah haid. Maka kalau sudah 40 hari ya seorang wanita bisa mandi, ya, kemudian apa? Ya, dia bersuci, yaitu mandi, ya, kemudian dia melakukan apa? Ya, sholat. Bisa dipahami di sini. Kemudian al-masalatu tsaniyah, tentang keluarnya darah ya sebelum wiladah mubasyaratan. Ya, tentang keluarnya darah sebelum ya melahirkan secara langsung. Ya, al-arjah min aqwali ahli ilm anad dam idza kharaja qabla wiladah mubasyaratan. Apabila keluarnya darah ini adalah sebagai permulaan dari kelahiran, ya, wa kanat hunalika amarat min amaratil wiladah, dan di sana ada tanda-tanda. Amarat itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kelahiran. Katalak, ya, seperti apa? Ya, wa huwal mukhad, itu keluar apa? Ya, cairan, apa namanya? Cairan ketuban. Ya, seperti itu, kemudian keluar darah. Fa inna hadza dam al kharid yu'tabaru ya daman nifas. Maka darah yang keluar ini adalah terhitung darah nifas. Ya, terhitung darah nifas juga. Jadi yang mengiringi ya melahirkan itu adalah darah nifas juga, dan ini adalah mazhabnya Hanabilah dan ya pendapat dari Malikiyah, dan sisi ya satu sisi dari wajhun ingda Syafi'iyah. Ini yang dipilih oleh Lajnah Ad-Daimah dan Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin. Maka adanya tanda-tanda ini menunjukkan bahwasanya darah yang keluar dikarenakan melahirkan, maka tidak ada perbedaan antara yang keluar sebelumnya secara langsung ya atau ya sebelumnya secara sehari atau 2 hari. Apabila di situ memang tanda-tanda untuk kelahiran, ya, maka ini telah cukup, bahasanya ini terhitung juga darah apa? Nifas. Ya, adapun apabila tidak didampati tanda-tanda tersebut, maka bukan darah nifas. Maka bisa ya wanita itu apa? Sholat dan berpuasa. Adapun madhabul Hanafiyah dan yang rajih indal Malikiyah wal asa indal Syafi'iyah, bahwasanya itu bukan nifas secara mutlak. Ya, kenapa? Awal nifas itu yaitu setelah melahirkan. Ya, menurut mereka, fal mar'atu tu'tabar ya nufasa. Jadi wanita itu terhitung sebagai seorang nifas apabila telah melahirkan. Bisa dipahami di sini. Ya, mana yang rajih? Yang dirajihkan beliau yaitu apa? Kalau itu menunjukkan ya bahasanya menyertai kelahiran, ya, walaupun sehari atau 2 hari, kalau di situ ada tanda-tanda kelahiran maka itu sudah terhitung darah nifas. Dan ini yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah dan Syekh Sa'di ya dan Ibnu Utsaimin. Kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.